Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Janganlah sekali-kali ucapan dan perbuatan kita menjadi ujian bagi orang lain. Sebab semua itu akan kembali pada diri sendiri. Apabila kita menilai, menganggap seseorang itu dari sisi salahnya, dari sisi jeleknya saja, maka kita sendirilah yang akan melakukan kesalahan dan kejelekan itu sendiri. Serta di mata orang lain pun kita dianggapnya salah, kita dianggapnya melakukan suatu kejelekan. Mungkin Anda tahu hukum loa, hukum tarik-menarik, hijau menarik hijau, merah menarik merah. Atau istilah lain disebutnya karma. Maka bijaksanalah dalam menilai sesuatu hal, karena belum tentu kita menganggap, menilai seseorang itu dari sisi jeleknya atau dari sisi buruknya, belum tentu seperti apa yang kita pikirkan atau seperti apa yang kita bayangkan. Boleh jadi diri sendirilah yang seperti itu. Menilai orang lain gampang, apalagi menilai kejelekannya. Tapi menilai diri sendiri yang kadang-kadang sulit. Kenapa? Menilai diri sendiri kadang-kadang susah, kadang-kadang sulit. Karena kita selalu berpandangan keluar. Itulah pentingnya melihat ke dalam diri sendiri. Atau istilah lain, supaya kita berada di dalam keadaan meditatif. Supaya kita eling dan waspada. Eling terhadap diri sendiri. Waspada terhadap reaksi batin yang selalu mengadakan penilaian di luar diri kita. Dan reaksi batin ini selalu menyeret kepada penilaian kesalahan orang lain, kejelekan serta keburukannya. Alangkah lebih baik apabila kita menilai diri sendiri daripada menilai orang lain. Semua masalah yang ada di muka bumi ini sebenarnya timbul dari dalam diri. Tidak ada masalah yang timbul dari luar diri kita. Hanya kitalah yang menganggap masalah itu datang dari luar. Sebagai contoh, apabila seseorang dihina atau direndahkan oleh orang lain, ketika kita waspada atau di dalam keadaan meditatif, kita akan bisa mengontrol reaksi batin diri sendiri. Mereka mau menghina, merendahkan, mencaci, mencela. Ketika kita dalam keadaan meditatif, asli batin ini tetap adem, tetap tentrem.
Karena yang selalu menanggapi, yang selalu berkomentar, yaitu reaksi batin sendiri. Kalau seseorang sudah terbiasa di dalam keadaan meditatif, apapun suara atau hinaan, celaan, ataupun apa itu namanya, sudah tidak berpengaruh terhadap batinnya. Karena sudah terbiasa melatih dirinya di dalam keadaan meditasi. Dan memang reaksi batin dan pikiran itu kerjanya memang seperti itu. Menilai, menimbang, memperhitungkan, dan selalu menyeret kepada penderitaan. Kitanya lah yang harus mawas diri, sadar diri. Maka berhati-hatilah terhadap pikiran sendiri. Sebab adanya penilaian, pertimbangan, dan lain sebagainya, itu timbul dari dalam diri. Yang bermula dari pikiran berpikir. Dan apabila seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, yang dikhawatirkan semua penilaian, keburukan, menganggap orang lain itu salah, jelek, dan buruk, tersimpan di bawah sadar. Maka akan rusak bawah sadarnya. Dan ketika bawah sadar seperti itu, maka kebiasaan berpikir pun akan seperti itu. Dan mewujud dalam tindakan kehidupannya. Berpikirlah positif terhadap orang lain. Berpikirlah positif terhadap diri sendiri. Karena nasib seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila seseorang itu tidak merubah apa yang ada di dalam dirinya. Setelah itu, berprasangkalah baik terhadap diri sendiri dan berprasangka baik terhadap orang lain. Karena Tuhan pun sebagaimana prasangka hamba-hambanya. Kalau kita menganggap diri sendiri tidak mampu, ya seperti itu yang akan menjadi realita dalam hidupnya. Apabila kita berprasangka baik terhadap diri sendiri ataupun baik terhadap orang lain, maka kebaikanlah yang akan datang kepada hidupnya. Begitupun sebaliknya. Mungkin Anda semua tahu hal seperti itu. Dan untuk lebih kenalilah diri yang sesungguhnya. Sebab dengan mengenal diri yang sesungguhnya, kita akan tahu yang sebenarnya. Setelah kita tahu yang sebenar-benarnya, maka akan menjadi buah hasil, yaitu menjadi orang yang berakhlak dan beradab. Menjadi orang yang berkasih sayang terhadap sesama. Penting, mengenal diri itu sangat penting, asli. Tanpa kita mengenal diri, bagaimana kita akan mengenal Tuhan kita?
Tanpa kita mengenal Tuhan kita, bagaimana kita di dalam ibadah bisa mengingatnya? Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mengingat sesuatu tanpa bertemu dahulu? Kalau kita tidak bisa mengingatnya disebabkan belum dikoarobi, wajar kalau pikiran di dalam ibadah melayang ke sana kemari. Kadang-kadang dalam ibadah pun pikiran selalu mengajak ke masa depan dan masa lalu. Bisa jadi Tuhannya itu hasil konsepsi pikiran sendiri. Karena tidaklah cukup kita hanya menyebut asmanya saja. Tidaklah cukup kita hanya mengenal Tuhan kita dari namanya saja. Kenapa? Karena nama itu adalah sebuah huruf. Mana mungkin huruf bisa menjadi wujud? Mana mungkin sebuah huruf adalah Tuhan? Karena Tuhan itu bukan hanya sekedar nama, tapi ada amal, ada sifat, dan adanya dah. Dan kita harus mengenal semuanya, termasuk sifat dan datnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan kita. Semoga bermanfaat.